Belasan WNA China serang 5 anggota TNI pakai sajam dan airsoft gun. TNI mundur kalah jumlah. 15 warga negara asing atau WNA asal Cina diduga menyerang 5 prajurit TNI. Adapun penyerangan itu dilakukan di kawasan pertambangan emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Seorang saksi Imran Kurniawan mengatakan insiden itu berawal saat petugas pengamanan perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri mendeteksi aktivitas penerbangan drone. Drone tersebut diterbangkan di sekitar area tambang sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Lantas 5 anggota TNI yang sedang melakukan latihan dasar satuan atau LDS di lokasi turut membantu melakukan pengejaran terhadap pilot drone. Aparat menemukan 4 WNA yang sedang menerbangkan drone sekira 300 meter dari pintu masuk perusahaan tersebut. Namun situasi memanas lantaran WNA lainnya datang dan melakukan penyerangan. WNA Cina itu membawa senjata tajam, airsoft gun ala setrum yang digunakan untuk menyerang TNI. Prajurit pun sempat mundur ke dalam area perusahaan karena dikalah jumlah dan untuk menghindari bentrokan lebih besar. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris mengatakan pihak kepolisian masih melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak tertentu. Selain itu, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan imigrasi untuk menindaklanjuti pendataan terhadap WNA tersebut. Hingga saat ini belum ditemukan adanya korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang terpantau kondusif. Hasil ternak 10 tahun terakhir ini semakin brutal dan semakin menunjukkan ini. Kejadian warga negara Cina yang mengamuk dan menyerang TNI di tambang emas Ketapang ini merupakan hasil karya selama 10 tahun terakhir ini. Luar biasa. Cina semakin menguasai di seluruh lini sektor di bangsa kita ini. Mulai dari pertambangan sampai juga beberapa tempat yang ada di bangsa ini. Dengan masuknya para warga negara Cina ke bangsa ini, terjadilah pengkhianatan bangsa. Kali ini kita menyadari dan kita merasakan TNI sendiri diserang dengan membabi buta. Sungguh luar biasa. Waspadalah NKRI. Urusan tenaga kerja TKA asing. Pak Jokowi itu anti asing katanya. Karena banyak TKA ya, dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya langsung cek imigrasi, coba saya cek. Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80 ribu. Yang dari Tiongkok itu 24 ribu. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab. Berapa itu? 80%. Arab Saudi, tenaga kerja asingnya 33%. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Di Brunei 32%. Kita ini 1% saja nggak ada. 1% saja nggak adanya. 0,03%. Oh, ributnya kayak diserbu. Nggak ada, nggak. Karena memang betul-betul kita rem, kita batasi. Justru orang kita yang kerja di Cina itu ada 80 ribu. Di Cina saja. Di Taiwan 200 ribu. Di Hong Kong 160 ribu. Jadi total berapa? 440 ribu. Berarti orang sana itu anti Indonesia kalau anti-antean. Serbuan pekerja asing di tengah masih tingginya angka pengangguran jelas menjadi ironi bagi negeri kita. Terlebih tenaga asing tersebut tidak hanya menempati posisi tenaga ahli, namun juga merambah sektor-sektor yang seharusnya bisa menyerap tenaga lokal. Ya. Jadi kalau pemerintah sudah berpendapat bahwa masuklah investor ke Indonesia, maka prinsipnya adalah dia harus menggerakkan ekonomi Indonesia, dia harus menampung tenaga kerja Indonesia. Kalau dia sudah tidak memenuhi itu, maka itu bukan investor namanya, tapi adalah penjajahan ekonomi yang masuk ke Indonesia. Ini serius ya? Ini serius. Oke. Serbuan tenaga kerja asal Tiongkok ke dalam negeri seiring makin mesranya hubungan Joko Widodo dengan pemerintah Xi Jinping. Apalagi sejumlah nota kesepahaman memang sudah ditandatangani demi mengikat janji kerjasama dua negara.
Kerjasama itu meliputi bidang transportasi, maritim dan antariksa, hingga kerjasama bidang industri dan infrastruktur. Manisnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok disebut-sebut jadi celah masuknya ribuan tenaga kerja asal negeri tirai bambu itu. Kondisi ini dinilai menimbulkan ancaman. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menyebutkan situasi ini bisa saja berujung pada penjajahan secara ekonomi. Harus dilihat Ros ya, dari hasil survei Big Data dan ini ilmiah. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Ya. Itu yang tadi aku tanyakan pada Pak Luhut, kepada siapa beliau Ya, itu. saya ngapain bu? Ratusan warga mengamuk di lokasi tambang milik PT Sultan Rafli Mandiri SRM di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga, Kelampai, Kecamatan Tumbang Tinggi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis 17 September lalu. Karakter untuk Republik ini. Masa mengusir para tenaga kerja asing TKA asal Tiongkok yang bekerja di pertambangan emas tersebut. Mungkin butuh berapa waktu istirahat dulu. Polisi yang berada di lokasi kejadian tak bisa berbuat banyak. Sayang sama saya. Polisi berupaya mengamankan TKA dari amukan massa. Jadi apapun yang dikatakan WNA asal Tiongkok dievakuasi ke kota Ketapang menggunakan 4 truk, termasuk 1 truk milik Polres. Para TKI China tersebut ditempatkan di sejumlah hotel di kota Ketapang di bawah penjagaan aparat kepolisian. Kerusuhan di lokasi tambang PT SRM terjadi setelah ratusan orang dari 4 desa mendatangi lokasi penambangan tersebut. Kedatangan masa itu merupakan buntut dari sengketa lahan antara ahli waris dengan pihak perusahaan yang tidak kunjung selesai. Masa emosi lantaran pertambangan emas tersebut kembali beroperasi, padahal sebelumnya disepakati bahwa perusahaan tidak akan mengoperasikan mesin-mesin sebelum ganti rugi dilakukan. Selain itu, masyarakat juga kesal dengan ulah oknum perusahaan yang menyalahgunakan tanda tangan warga. Warga diminta untuk menandatangani bukti pemberian bantuan yang diberikan oleh perusahaan itu. Namun tanda tangan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh perusahaan untuk kembali mengoperasikan mesin-mesin. Mengetahui tanda tangannya disalahgunakan, masyarakat dari Desa Kelampai, Desa Jungkal, Desa Pemuatan Jaya dan Desa Sekerwangi mendatangi perusahaan tersebut. Masa langsung merengsek masuk secara paksa ke dalam perusahaan. TKA Cina itu sudah harus berkurang kalau transfer teknologi terjadi. Itu tenaga kerja asing di sana. Jangan bicara mengecilkan angka 10% itu, Pak. Kita ingin mendapat nilai yang lebih dari ini semua. Pak, begini loh, saya bingung melihat kecintaan kalian kepada bangsa ini. Dikecil-kecilkan angkanya dengan bicara 10%. Jangan hanya retorika gitu loh. Nah, Bapak retorika. Pak Ferdinand dia bicara data, Pak Fandi bicara data, Anda nggak bicara data. Saya mau sampaikan ke kalian tentang bagaimana mencintai bangsa ini yang benar. Ya, kalian itu jangan sampai masuk kategori pengkhianat bangsa seperti Jokowi. Saya mau sampaikan, jangan kalian kecilkan angka 10% itu. 10% itu jumlahnya sangat besar dibanding mata kuda Indonesia. Data nggak ada, sementara pelaku Anda jangan bicara data nggak ada. Anda tadi bicara korkor, data Anda cuma penghafal dari Google. Ada data apa nih soal TKA? Jadi ini ada yang menarik, Bang. Ini ternyata pada saat Pak Jokowi pertama kali masuk pemerintahan tahun 2014, itu jumlah TKA kita tenaga kerja asing total 68.000. Dari berbagai negara? Dari seluruh negara gitu ya, berbagai negara. Tenaga kerja asing yang Cina 16.000. 16.000 di awal pemerintahan Pak Jokowi. Awal pemerintahan masuk 2014. 10 tahun kemudian 2024 jumlah tenaga kerja yang asing yang total tadi dari 68.000 awal tadi meningkat 2 kali lipat menjadi 134.000 total nih. Total. Cina yang TKA Cina
dari 16.000 2014 dia melonjak 6 kali lipat, jadi 102.000. 102.000. Data resmi ya, 102.000. Jadi pertumbuhan tenaga kerja totalnya cuma 2 kali, pertumbuhan tenaga kerja yang Cinanya 6 kali pada 10 tahun di era Pak Jokowi. Oke, banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua, persisnya saya kurang lebih lah gitu. Kurang lebih lah. Itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada menteri Dahiri ya, menteri Hanif Dahiri. Menteri tenaga kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Omongan apa? Di waktu yang berbeda. Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Iya. Evakuasi. Saya juga mendengar bahwa Anda meminta, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk live ya, tapi juga di tempat yang berbeda, tapi Anda menolak untuk live karena ada hal yang mungkin bisa membahayakan Anda, karena Anda mengatakan bahwa Anda bisa diancam karena tahu posisinya dan ketika Anda pulang pada saat live bisa dicegat. Jadi ada kekhawatiran karena saya tidak hanya bekerja baru di sini dengan maaf orang Tiongkok ya, ada beberapa perusahaan di sebelumnya yang juga saya bekerja di perusahaan WNA ya? Iya, yang sama. Itu polanya adalah bekerjasama dengan mafia. Yang mafia lokal. Ya, mafia preman. Lokal atau iya preman lah. Ya. Yang mereka ketika live ditunggu setelah live. Terus apa yang terjadi? Kita tahu lah kondisinya gitu. Intimidasi. Iya, intimidasi, ada yang bentuknya membahayakan nyawa. Sebuah insiden keamanan dilaporkan terjadi di kawasan pertambangan emas milik PT Sultan Rafli Mandiri PT SRM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025 sore. Sebanyak 15 warga negara asing, WNA, asal China diduga terlibat dalam aksi penyerangan yang menyebabkan sejumlah aparat TNI menjadi sasaran dan menimbulkan kerusakan fasilitas perusahaan. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden itu, 5 anggota TNI dilaporkan mengalami serangan, sementara 2 unit kendaraan operasional perusahaan mengalami kerusakan cukup parah. Haris menjelaskan, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dengan mengklarifikasi sejumlah pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama pihak imigrasi guna menindaklanjuti pendataan terhadap para WNA yang diduga terlibat. Sementara kami masih melakukan proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk menindaklanjuti pendataan terhadap WNA yang diduga melakukan penyerangan, ujar Haris saat dihubungi Kompas.com, Senin tanggal 15 Desember tahun 2025. Ia menambahkan, personel Polsek Tumbang Titi telah melakukan langkah awal pengamanan dan penanganan di lokasi kejadian. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang dinyatakan dalam kondisi aman dan terkendali. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan situasi tetap aman serta kondusif, tegasnya.
Sementara itu, Chief Security PT SRM, Imran Kurniawan, mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat petugas keamanan perusahaan mendeteksi adanya aktivitas penerbangan drone di sekitar area tambang sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. 5 anggota TNI dari Batalion Zeni Tempur 6 Satya Dikdaya, Yonsipur 6 SD Anjungan yang tengah melaksanakan latihan dasar satuan LDS di lokasi tersebut kemudian turut membantu melakukan pengejaran terhadap operator drone. Total ada 6 orang yang mengejar pilot drone, 1 dari pengamanan sipil dan 5 anggota TNI, jelas Imran. Sekitar 300 meter dari pintu masuk PT SRM, petugas menemukan 4 WNA yang menerbangkan drone. Namun, situasi mendadak memanas ketika 11 WNA lainnya datang dan langsung melakukan penyerangan. Para WN China itu membawa 4 bilah senjata tajam, air gun, serta alat setrum, lalu menyerang anggota kami, kata Imran. Karena kalah jumlah dan untuk menghindari bentrokan lebih besar, petugas pengamanan dan anggota TNI akhirnya mundur ke dalam area perusahaan. Akibat kejadian tersebut, 1 unit mobil dan 1 sepeda motor milik PT SRM mengalami kerusakan parah. Pihak perusahaan telah mengamankan 1 bilah senjata tajam sebagai barang bukti dan berkoordinasi dengan Polsek Tumbang Titi untuk langkah selanjutnya.